Kita ketemu kembali dalam pelajaran Alkitab kita dan masih di seri hidup Kristen dan masih seputar doa juga. Karena minggu lalu kalau ada teman-teman saudara-saudara yang ikut join, minggu lalu kita juga masih membahas tentang doa. Dan kali ini kita mau lihat apa yang Alkitab katakan mengenai doa. Namun sebelumnya saya rindu kita karena masih lanjutan dari yang kemarin, saya coba kita review kembali ya, karena saya percaya adalah baik untuk selalu mengulang pelajaran dari firman Tuhan. Dan kalau saudara-saudari ada yang join minggu lalu, di mana ayat yang kita bahas kemarin tentang berdoa, ada di kitab Matius pasal 6. Oke? Di kitab Matius pasal yang ke-6. Nah, kalau masih ingat, kemarin kita bahas tentang doa, namun kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman punya Alkitab pegang langsung secara fisik, ada perikop tentang hal memberi sedekah di pasal 6. Jadi paling atas dia hal memberi sedekah, baru di bawahnya hal berdoa, baru hal berpuasa. Nah, tiga hal ini merupakan sesuatu kegiatan lah ya. Namanya sedekah, berdoa, puasa yang dilakukan oleh seseorang yang beragama. Seorang yang bertuhan. Kalau bahasa Indonesianya ya bertuhan. Dan sadar tidak sadar, kita mungkin jarang melakukan dua hal. Tapi untuk berdoa mungkin satu hal yang lumrah, yang sering, yang wajar kita lakukan, karena sebagai seorang beragama tadi, kita lakukan doa itu kalau mau makan, mau bangun, mau tidur, mau pergi, dan sebagainya kita berdoa. Gitu ya. Tetapi kita udah bahas kemarin bahwa tiga kegiatan ini merupakan tiga kegiatan yang sebetulnya sama. Karena bunyi ayatnya, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, pasal 6 ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah begini seterusnya. Tapi kita garis bawahi kata apabila engkau memberi sedekah. Lalu pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa. Ingat ini yang bicara Yesus. 2000 tahun lalu di atas sebuah bukit didengar oleh kurang lebih 5.000 orang. Oke. Yang Yesus bilang dan apabila kamu berdoa. Dan di ayat yang ke-16 setelah Yesus kasih tahu cara doa Bapa kami, di ayat 16 Yesus bilang dan apabila kamu berpuasa. Nah, jadi tiga ayat yang sama, tiga topik berbeda, tiga kegiatan berbeda, tetapi Yesus selalu katakan dan apabila kamu melakukan ini. Apabila kamu sedekah, apabila kamu doa, apabila kamu puasa. Apa pelajaran yang bisa diambil dari situ? Artinya Yesus berharap, dia punya optimisme bahwa murid-muridnya, bahwa orang-orang yang mendengar di bukit itu waktu dia bicara, dan seluruh orang-orang yang akan percaya kepada pemberitaan Injil sampai di tahun 2023 ini kita yang mendengarkan akan melakukan apa? Sedekah, akan melakukan doa, dan akan melakukan puasa. Tapi tadi seperti saya sampaikan, dari tiga hal ini mungkin dua sering jarang. Saya melihat itu dari diri saya, ya gitu ya. Jadi saya nggak bilang ke teman-teman atau Bapak Ibu, tetapi saya melihat diri saya dan mungkin secara umum hal yang general terjadi gitu loh. Kalau mau dipukul rata. Sedekah dan puasa seperti sebuah hal yang yang asing, yang jarang, yang mungkin tidak masuk dalam urutan. Tetapi dari yang perkataan Yesus, yang saya mau tekankan di sini bahwa Yesus memberikan karakteristik yang sama. Dia dia tidak mengistimewakan doa di atas sedekah dan puasa. Dia juga tidak meninggikan sedekah dan puasa di atas doa. Bukan berarti orang yang bersedekah dan berpuasa itu lebih baik dari orang yang berdoa. Enggak begitu. Tetapi ini sama aja. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, sama juga. Orang-orang yang melakukan ini jangan sampai dilihat orang lain. Sedekah jangan sampai diketahui tangan kiri yang dilakukan tangan kanan. Berdoa jangan dilihat oleh orang lain. Hal puasa pun jangan sampai orang lain tahu. Artinya, tiga kegiatan ini sifatnya pribadi, personal. Ini
bukan sebuah kegiatan ritual agama tertentu. Jadi contoh saudara-saudara muslim sekarang sedang melakukan puasa, ya mereka berpuasa kalau kita mau bilang secara umum hanya di bulan puasa. Walaupun di luar itu kita nggak tahu ya secara pribadi. Nah kita kalau nggak ada momen kayak mereka, apakah kita jadinya nggak puasa? Gitu. Boleh paham maksudnya ya? Bahwa ini bukan sebuah kegiatan ritual agama, bukan keagamaan semata. Memang dan dalam agama ada anjuran sedekah, ada anjuran berdoa, ada anjuran puasa. Tetapi kalau saudara lihat lebih dalam lagi, untuk ketiga hal ini, Yesus berbicara mengenai sedekah pribadi, berdoa pribadi, dan berpuasa pribadi. Bukan berdoa berjemaat, bukan berpuasa berkelompok, bukan sedekah seorganisasi atau seinstitusi atau selembaga. Bukan begitu. Tapi tiga hal ini adalah tiga hal yang sifatnya pribadi, personal. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk cari tahu lebih dalam kemarin tentang tiga hal ini, bahwa kalau kita sebegitu seringnya berdoa, puji Tuhan ya, gitu. Kita juga harus sebegitu seringnya berpuasa dan juga sebegitu seringnya bersedekah. Karena ini sebuah hal yang satu kesatuan lah ya, tiga hal ini. Kenapa tidak heran kenapa dibikinnya bareng, dekat, dan Yesus bicara kan sebegitu. Setelah dia bilang tentang ini, dia bilang tentang itu, dia bilang tentang yang satu lagi. Jadi sungguh luar biasa. Oke, dan yang kemarin kita juga bahas tentang doa, bahwa doa itu adalah secara khusus bentuk dari kerendahan hati, gitu ya. Doa adalah bentuk dari kerendahan hati. Karena itu tadi sifatnya pribadi, personal. Doa itu adalah bentuk dari kerendahan hati seseorang. Oke. Kenapa? Karena seseorang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan dan tenaga, sehingga dia memerlukan bantuan dari Tuhan. Gitu. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, kenapa juga ada berpuasa, karena puasa juga cocok. Kan kita bahas kemarin ya, sedikit mengulang lagi nggak apa-apa. Puasa juga cocok dengan konsep berdoa. Karena kalau kita puasa, ini kan bicara puasa secara jasmani ya teman-teman ya. Jadi memang tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau mau dipelajari lebih lengkap, puasa banyak. Kita bisa bikin jenis macam puasa. Dan puasa buah, ada yang cuma puasa makanan. Puasa buah maksudnya dia hanya makan buah-buahan. Ada yang puasa makanan dia tidak makan, mungkin minum, atau mau puasa handphone, atau mau puasa apapun, oke, nggak masalah untuk itu. Tetapi yang Yesus bicarakan tentang ini adalah puasa secara jasmani. Karena kan dibilang, jangan sampai kelihatan air mukanya seperti orang berpuasa, yang bibirnya kering, atau misalnya, artinya kan nggak minum kalau bibir kering. Dan mukanya pucat, tidak semangat, letih, dan sebagainya. Nah, Yesus bilang jangan sampai ketahuan hal seperti itu. Nah, kalau doa tadi merupakan konsep dari dari saya katakan tadi bentuk kerendahan hati seseorang, gitu pun dengan puasa dan juga dengan sedekah. Kalau sedekah, di mana bentuk kerendahan hatinya? Orang yang bersedekah bukan berarti dia itu, oh saya ini kaya, saya ini punya uang, saya sedekah. Oke, teman-teman yang ikutin pelajaran, ada pelajaran sekolah sahabat di gerejanya juga bisa ikutin belakangan ya tentang penata layanan uang secara khusus gitu. Orang yang bersedekah berarti dia sadar kalau karunia berkat uang yang dia terima ataupun harta yang dia terima itu berasal dari Tuhan. Dan sebagai bentuk rasa syukur, kerendahan hatinya, saya sebetulnya tidak dapat ini, tetapi Tuhan kasih, dia berbagi sama orang lain. Kan prinsip di perjanjian lama kan ada toh, yang dibilang sama Musa, kalau kamu panen, oke, kan kasih satu 1/10 yang pertama dari penghasilan pertama, oke. Nah setelah itu di luar itu ada persembahan sukarela. Di luar itu ada lagi yang namanya kalau kamu panen, jangan kamu habisin itu. Kalau ini ladang kotak begitu ya, pinggir-pinggirnya itu jangan sampai kamu panen juga semuanya. Sisakan, seperti orang nggak mau rugi ya, kayak ibu-ibu kan di dapur nggak mau rugi ya, kecapnya lah sampai habis atau odolnya atau apanya gitu. Nggak begitu, tetapi Musa kasih sebuah prinsip yang datang dari Tuhan. Kalau kamu mau panen,
pinggir-pinggiran itu biarin, sisakan. Untuk siapa? Untuk orang miskin yang nanti lewat. Dia bisa ambil. Dia berhak untuk itu. Sehingga dia nggak mencuri, tetapi dia berhak untuk itu karena memang diberikan. Nah, secara penerapan di zaman kita penerapannya ya, saudara udah berikan 1/10, oke. Dari 10 per 100% udah ada hilang 10, dari sehingga 90. Saudara berikan lagi persembahan sukarela, oke. Nah, sisa yang saudara miliki tadi itu, ingat, itu pun tidak semuanya milik saudara. Masih ada bagian bagi saudara-saudara yang berkekurangan. Jadi sedekah pun menunjukkan bahwa seorang itu sama seperti berdoa, menunjukkan bahwa dirinya itu, saya tidak berdaya Tuhan. Ini dari Tuhan. Saya berikan. Puasa apalagi betul-betul menunjukkan ketidakberdayaan. Ketika kita nggak makan, yang kita rasakan secara jasmani adalah lemes, tidak kuat. Sehingga mau melakukan segala sesuatunya pun mungkin pakai doa. Aduh Tuhan, saya tidak mampu, saya nggak kuat gitu. Tolong saya supaya bisa sampai selesai di jamnya saya berbuka gitu. Betul-betul merasakan secara fisik tidak berdaya. Nah, orang yang merasakan secara fisik tidak berdaya, orang yang sakit, orang yang memang secara fisik lemah gitu ya, ketika dia dapat sebuah beban secara fisik yang memang dia nggak bisa bicara fisikal, yang memang dia nggak bisa lakukan, dia betul-betul tak berdaya. Nah, dalam kerohanian pun itu mengajarkan sebetulnya, itu sebabnya bagi orang yang sehat, gimana caranya merasakan menjadi orang lemah? Ya berpuasa. Kita bersyukur sehat. Nah, bagaimana caranya? Kalau orang sehat ya, apalagi kalau misalnya baik keadaannya, kondisinya fit, bugar, segar, sesuatu yang harus kita capai ya. Tapi maksudnya begini, bagaimana saya yang fit, yang segar, yang bugar ini bisa merasakan ketidakberdayaan diri? Ya lewat puasa. Tuhan kasih metodenya. Biar kamu rasain, rasanya gimana. Sehingga kita betul-betul, dan kalau saya percaya teman-teman yang pernah melakukannya, merasakan bahwa ya lemah ya, nggak bisa ya. Nah, dalam rohani pun kita begitu. Jadi ketiga hal ini merupakan tiga hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan Yesus harapkan dilakukan oleh umat-umatnya, khususnya kita yang ada di akhir zaman. Nah, kurang lebih begitu kemarin. Sekedar mereview, kalau ada pertanyaan seputar ini, baik sedekah, doa puasa boleh ditanyakan, dan kita masuk berikutnya tentang doa. Kita boleh buka satu cerita dalam kitab Injil di Lukas pasalnya yang ke-18. Saya percaya ini ayat cerita yang sering kita dengar ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Oke, sudah di situ ya. Saya baca mulai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi Yesus kan lagi bicara sama orang-orang, lalu Yesus mau menegur dengan sebuah cerita perumpamaan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus kasih cerita perumpamaan begitu. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang itu Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu doanya orang Farisi. Lalu satu lagi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
tinggikan. Oke, coba deh kita coba telah cerita ini ya, perumpamaan ini. Waktu saya baca ini kan di Yesus katakan ini kan sebuah perumpamaan. Artinya kan nggak betul-betul terjadi perumpamaan begitu kan ya. Gitu ya. Artinya sebuah ilustrasi lah Yesus gambarkan. Tetapi sebetulnya perumpamaannya mirip-mirip kejadian nyata. Karena kalau teman-teman lihat di Matius 23, ayat yang keberapa itu? Saya nggak terlalu hafal. Yang isinya Yesus tegur orang Farisi, hai kamu orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu ahli Taurat dan Farisi. Yesus bilang di sini tentang orang Farisi yang suka berdiri di bait Allah lalu berdoa panjang-panjang. Dari cerita ini kan kelihatan ya, dari dua ini kan kalau diperbandingkan kan mana doanya paling panjang? Yang Farisi dibandingkan yang si pemungut cukai. Ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri Matius 23 ayat yang keberapa tentang doa saya nggak tahu karena banyak sekali tegurannya kan celakalah kamu ayat Taurat dan Farisi. Nah, jadi walaupun sebuah perumpamaan tetapi menggambarkan lah ya, menggambarkan kurang lebihnya model dari orang Farisi punya doa gitu. Tetapi sayangnya yang dia sampaikan dalam doanya itu hal yang tadi bahkan disebut tadi dia puasa juga dan dia juga memberi 1/10. Artinya kalau kita compare ke Matius 6 tadi tentang sedekah, tentang juga apa puasa itu juga dilakukan. Tetapi tidak dia pulang dari situ tidak dibenarkan oleh Allah. Waduh. Matius 6 tadi Yesus ngajarin kita untuk melakukan 3 hal itu. Nah, di sini ada sebuah cerita, ada orang yang melakukan 3 hal itu, tetapi pulangnya nggak dibenarkan. Sedih sekali, ngeri. Tapi satu lagi pemungut cukai itu, doanya singkat, ya Allah kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, kalau dibilang pemungut cukai, ketika dibilang kasihanilah aku, orang berdosa ini, itu kalau saya lihat di Google ya, kalau teman-teman lihat Google, Lukas 18 ketika aja gitu misalnya, ada gambar-gambar tentang cerita kisah ini. Ada orang Farisi dengan bajunya yang bagus, dengan jubahnya, dengan apa. Terus satu lagi di belakang ada satu gambar yang kayaknya compang-camping, jelek gitu. Nah, nggak begitu. Karena yang berdoa ini adalah seorang pemungut cukai. Kalau saya boleh tanya, pemungut cukai itu miskin atau kaya? Kaya. Dia yang ngumpulin pajak orang-orang Yahudi yang disetorkan ke Roma. Secara status sosial, dia itu kalau secara duniawi ya, administratif ya, memang dia bukan bagian agama. Kalau di bayangan sekarang itu dia orang dunia tapi sukses, bagus. Dia akan datang hari-harinya bajunya dengan yang bagus, bukan yang compang-camping. Dengan yang dia bukan orang yang seperti kita bayangkan gitu. Oh, orang pemungut cukai itu orang berdosa pasti jelek atau apa enggak. Dia pemungut cukai. Dia orang berada, bajunya bagus, jubahnya indah, hanya bukan secara agama. Oke, dia profesional, bekerja gitu. Tetapi dia menyadari bahwa dirinya itu orang berdosa dan itu dia lakukan dalam doa. Nah, orang Farisi ini berdoa, dia merasa bahwa dengan dia melakukan doa ini dan semua praktek keagamaannya itu adalah sebuah pencapaian yang berhasil dia capai. Dari sini yang saya dapatkan bukan karena kenapa orang Farisi tidak dibenarkan oleh Allah, bukan karena dia berdoa, bukan karena dia berpuasa 2 kali seminggu, bukan karena dia memberi 1/10 atau sedekah dan sebagainya, bukan karena itu dia salah. Tetapi dia salah karena dia merasa bahwa semua hal itu adalah pencapaian dirinya dan itu patut Tuhan apresiasi. Bagi kita yang suka berdoa, ini teguran dan juga amaran, pengingat buat kita bahwa doa kita itu adalah sebuah kebutuhan, kewajiban. Jadi itu nggak sesuatu yang bisa kita banggakan. Karena saya pernah bilang yang di waktu yang kemarin, doa itu sendiri nggak punya kuasa. Kuasanya itu ada di ujung doa itu, Kristus.
Gitu. Jadi dengan kita berdoa pun, dengan kita melakukan ritual itu pun, itu nggak membuat kita langsung jadi orang kudus dibanding orang yang nggak berdoa. Boleh paham ya maksudnya? Tetapi kenapa kita berdoa? Karena itu kebutuhan kita, dan karena itu pula adalah kewajiban kita. Kalau sesuatu yang disebut kewajiban itu dilakukan, ada nggak apresiasinya? Nggak ada. Karena memang itu sepatutnya dilakukan. Tidak ada pengorbanan di dalam situ. Karena itu memang kewajiban kita berdoa. Apalagi kita yang mungkin saya jarang sekali berdoa. Gimana saya mau hidup kalau saya tidak berdoa? Yang katanya dalam Pemazmur, nafas hidup, doa sebagai nafas hidup. Dan kita sering dengar sekali. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau kita tidak bernafas? Itu sebabnya doa ini sama seperti Matius 6 tadi, sifatnya pribadi, personal, dan itu adalah kebutuhan kita. Sehingga kalau kita merasa itu kebutuhan kita, kita yang akan selalu mau datang untuk berdoa. Dan bukanlah sebuah hal yang istimewa. Wah, kalau saya berdoa ini, saya berdoanya udah banyak, saya udah atau puasanya udah banyak atau udah bagus. Wah, luar biasa ya saya ya. Nggak ada sesuatu yang bisa tidak sepatutnya untuk dibanggakan, karena memang itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita. Kita yang perlu doa, kita yang perlu puasa, kita yang perlu sedekah. Tuhan tidak memerlukan sedekah kita, Tuhan tidak dapat untung juga dari puasa kita, Tuhan juga tidak dapat berkat apapun dari doa kita. Tetapi itu semua akan kembali kepada kita. Makanya di Matius 6 dibilang, kalau kamu lakukan ini tanpa dilihat oleh orang lain, Bapamu yang tidak kelihatan akan membalaskannya kepadamu. Jadi kita melakukan kegiatan ini, dan itu bermanfaat untuk siapa? Bukan orang lain. Untuk saya. Nah, tidakkah ini membuat kita berpikir bahwa, oh iya ya, kalau buat saya sendiri juga, masa sih saya nggak mau lakukan ini gitu. Kalau kita menginjil, menceritakan tentang Yesus, ya mungkin terdampak lah buat orang, dia dapat gitu. Tapi kalau doa, kita masih sifatnya pribadi ya. Buat kita pribadi juga kok. Masa iya saya nggak mau lakukan itu? Kalau puasa itu buat saya pribadi juga kok. Masa iya saya nggak mau dapat manfaatnya? Kalau sedekah itu juga buat saya juga kok, bukan hanya untuk orang lain itu. Kenapa saya nggak mau lakukan ini? Karena toh di ujung dari apa yang kita lakukan itu, yang memperoleh berkat adalah kita. Berdasarkan apa yang Matius 6 katakan, maka Bapamu yang tidak kelihatan akan membalaskannya kepadamu. Jadi dari Lukas 18, satu poin sederhana yang saya mau tekankan adalah bahwa kegiatan-kegiatan rohani kita dalam doa itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan, dan yang tidak sepatutnya dan tidak punya nilai untuk dibanggakan. Dibawakan kepada Tuhan sebagai sebuah jasa. Nggak bisa. Karena kembali itu buat kita. Oke, jadi ini aja yang bisa saya bagikan, satu ya pelajaran yang sederhana mengenai doa, sambungan dari yang kemarin. Dan sekiranya ada yang mau berbagi, saya harap juga kemarin kan saya ngajak kita untuk cari tahu tentang doa, karena murid-murid aja nggak tahu berdoa. Dia minta Yesus gurunya, Tuhan ajar kami berdoa. Dan semoga seminggu dari kemarin ini ada yang mempelajari sesuatu kah tentang ini dan mau berbagi, juga dipersilahkan. Kalau juga ada yang memiliki pertanyaan tentang perihal ini, kita bisa sama-sama diskusikan di waktu Bible Study. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.